semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Tokoh yang namanya Zakir Naik sekarang sudah mulai turun, bukan naik lagi. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. Kemana-mana ngomong cuman lancar bahasa Inggris. Yesus tidak bicara bahasa Inggris kok. Ya, saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Zakir Naik lagi-lagi tur ke Indonesia. Tapi selain mendapatkan penolakan di berbagai tempat atau daerah, Zakir Naik juga mendapat skakmat dari Dr. Bambang Nursena. Bahkan terang-terangan Bapak Dr. Bambang Nursena bilang Zakir Naik itu rendah sekali mutunya. Di mana-mana modalnya hanya bahasa Inggris, tapi nggak bisa bahasa Aramaik, nggak bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, apalagi bahkan nggak fasih bahasa Arab, kata Dr. Bambang Nursena. Itulah sebabnya Zakir Naik hanya bisanya membahas Alkitab, tapi nggak bisa membahas Al-Quran karena nggak fasih bahasa Arab. Tokoh yang namanya Zakir Naik sekarang sudah mulai turun, bukan naik lagi. Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik, itu haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini? Heran saya. Loh, saya ngomong gini kan boleh toh? Saya ngomong di audien Kristen kok. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. Kemana-mana ngomong cuman lancar bahasa Inggris. Yesus tidak bicara bahasa Inggris kok. Benar apa tidak? Dia tidak mau ngomong sepotong pun kata Ibrani, Aramaik, Yunani. Kok Anda percaya coba? Artinya apa? Ketika kita bicara tentang Pangeran Diponegoro, Anda pakai bahasa Jerman yang tidak sah. Diponegoro ngerti bahasa Jerman. Anda mesti bahasa Jawa zamannya Diponegoro. Kan gitu kan? Secara budaya juga seperti itu. Maka saya katakan begini. Ketika orang tanya, di mana ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bersabda, akulah Allah, sembahlah aku. Nggak ada kan? Nggak ada. Kristen langsung bingung. Waktu bingung, siapa yang maju ke depan mendapatkan hidayah? Ini kan parah sekali. Lalu saya jawab gini, oh ngono kamu nggak bisa jawab sih? Gampang sekali itu, kamu tanya balik. Di mana dalam ayat Alkitab dikatakan Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku? Nggak ada Pak, berarti Yesus Allah, nggak ada. Oh nggak cukup itu, ya itu juga nggak cukup satunya. Pertama dilihat secara budaya dulu. Kebiasaan orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan, nggak boleh itu. Itu lason hara, lidah jahat menyebut nama tetragramaton itu bagi orang Yahudi. Ya, makanya kalau orang Yahudi ada kata-kata Zihaviha itu mesti dibaca Hashem atau Adonai. Ya kan, coba Anda lihat di YouTube itu kan banyak reciting the Shema in Hebrew, kan ketemu. Anda tidak hanya ketemu dengan bahasa Ibrani model orang Eropa yang orang-orang Askenazim, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini kan gaya-gaya Askenazim yang dari Eropa. Tapi gaya-gaya orang Yahudi yang di Yaman, orang Yahudi yang di timur itu, ya, Sephardim yang di Spanyol itu kan bacaannya lebih meliuk-liuk. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Eloheinu Adonai Echad ini jauh sebelum kulhu Allahu ahad. Suwe iki.
Bukan hanya kul huwallahu ahad, itu kan zaman abad ke-7. Adonai Echad itu jauh, zaman Musa sudah ada itu. Gitu loh. Jadi pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia awam. Jadi tidak ada orang mengucapkan kata sayalah Adonai, ini tidak mungkin, sayalah Yahweh, itu tidak mungkin. Tapi ketika Yesus ditanya, Yesus bersabda di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 56 dan seterusnya 58 ya. Abraham bersukacita, dia telah melihat hariku. Hariku, apa yang disebut hariku di sini? Hariku ini sebenarnya Yom HaMoshiach, hari Sang Mesias. Karena kepada Abraham itu kan Tuhan menjanjikan, kamu akan menjadi bangsa yang besar, namamu akan masyhur, kamu akan menjadi berkat. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tapi berkat yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat ini diulang lagi ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak putranya. Diulang lagi kepada Ishak putranya Abraham. Diulang lagi kepada Yakub cucunya Abraham. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Itulah sebabnya orang Yahudi kalau berdoa tidak pernah mengatakan Elohe Abraham, Elohe Ismail, Elohe Yakub, nggak pernah. Yang ada cuman Baruch atah Adonai Elohenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama Ismail, tapi Ismail tidak termasuk di dalam messianic blessing, tidak termasuk dalam jalur messianik itu. Makanya berkatnya, doanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Abraham melihat hariku, artinya apa? Hari penentuan di mana olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu sudah dilihat oleh Abraham. Abraham bersuka melihatnya. Orang Yahudi tidak paham ini kan? Dan dia mengatakan apa? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Tapi Yesus bersabda, sabdanya demikian. Amin, amin, 2 kali diulang kata amin. Semua nabi bicara aminnya selalu bagian belakang. Hanya Yesus yang selalu mengawali sabdanya dengan amin, amin. Dan kata ho amin itu menjadi gelar Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Amin, amin lego humin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, prin Avram genestai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, ego eimi, aku ada. Aku ada ini petunjuk kepada nama tetragramaton tadi, ego eimi hoon. Akulah dia Sang Maha Ada, aku adalah aku. Eyeh asyur eyeh itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Alkitab Septuaginta ego eimi hoon. Dalam kitab Nabi Yesaya sering kali Tuhan berkata anihu, akulah dia. Terus orang-orang Yuditarian ngomong begini, dan itu yang menjadi bacaannya mungkin Zakir Naik. Di mana ada kata akulah dia diartikan harus akulah Tuhan? Akulah dia pokok anggur, akulah semua juga akulah dia itu. Akulah jalan, ego eimi hodos, akulah jalan. Tapi konteksnya ketika Yesus mengatakan ego eimi, dia mau dirajam batu. Kenapa mau dirajam batu? Karena orang yang menghujat Allah, yang menyamakan diri dengan Allah akan dirajam batu gitu kan. Jadi kalau membaca Alkitab tidak cukup dengan teks, tidak cukup dengan interteks, tapi juga dengan konteks secara keseluruhan. Di sini perlunya kita belajar studi sejarah, studi tentang arkeologi Alkitab. Jadi pertanyaannya, ketika kemudian Yesus bangkit di antara orang mati, Thomas melihat bukti luka yang ada di tangannya, apa katanya? Ya Tuhanku dan Allahku. Apakah Yesus menolak penyembahan Thomas? Tidak, dia menerima. Berarti Yesus ya my Lord and my God. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah.
Tinggal pertanyaannya, dalam konteks apa Yesus disebut Tuhan, dalam konteks apa Yesus disebut Allah. Gampang sekali jawabannya. Sekarang pertanyaan, Yesus disebut Allah, itu maknanya Divine of Jesus Christ, the Godhead of Jesus Christ, Lahutiyah al-Masih. Apa artinya God? Apa artinya Elohim? Apa artinya al-ilah, Allah? Itu artinya sembahan. Segala yang disembah itulah Elohim. Segala yang disembah itu elah, Eloah, ya, Elohim. Ya, kemudian kata itu muncul dalam semua Alkitab. Kemudian kenapa Yesus disebut Elohim? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini juga ayat bermasalah tidak hanya di lingkungan Islam, di Saksi Yehova juga bermasalah. Makanya Kristen itu ya ke dalam juga pusing, keluar tugasnya banyak, maka jangan menambah pusing-pusing lagi kita. NRG and hologos, ke hologos and prostonteon, ke theos in hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Di situ ada kata sandang, tonteon. Keteos di sini tanpa kata sandang. Keteos and hologos, dan Allah lah firman itu. Itu kemudian dipersoalkan. Kenapa di sini tidak ada kata sandang? Berarti Saksi Yehova bikin terjemahan sendiri. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a God, huruf kecil. Nah, gini aja juga bingung. Banyak orang-orang Kristen sekarang ini kemudian jadi sekte Gumbali Mukia, itu jadi Saksi Yehova. Karena kita ini kurang mikir. Mari kita persoalkan satu-satu. Saya senang sekali kalau ngomong begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus saya tanya, lebih dulu mana Allah dengan firmannya? Nah, ini kan pertanyaan untuk awam, gampang sekali kan? Ya lebih dulu Allah, Pak. Kalau orang Saksi Yehova dengan yakinnya, lebih dulu Yehuwa, Pak. Lebih dulu Yehuwa ya? Ya, Yehuwa itu maksudnya Gusti Allah kang akarya jagat, itu artinya kalau Jawanya. Oke. Nah, terus kalau Allah sudah ada, firmannya belum ada, begitu maksudmu? Iya, Pak. Yang menciptakan firman itu siapa? Ya Allah, Pak. Allah menciptakan caranya bagaimana? Ya berfirman, Pak. Nah, firmannya belum ada, berfirman bagaimana? Sekarang bingung toh? Dijawab. Ya terus bingung, orang biasa jawab, yang lain-lain jawab. Lebih dulu firman, Pak. Kalau lebih dulu firman, firmannya siapa? Ya firmannya Allah, katanya lebih dulu firman. Kalau lebih dulu Allah berarti ada waktu Allah sudah ada, firmannya belum ada. Berarti Tuhan pernah bisu, tidak maha sempurna. Itulah yang dibahas oleh Konsili Nikea. Konsili itu kan akhirnya memutuskan regula fide, pengakuan iman. Nah, pengakuan iman Nikea itu tahun 325. Ya, demikian skakmat yang saya hadirkan dari Dr. Bambang Nursena untuk suatu pelajaran dan penilaian bagi Dr. Zakir Naik yang selalu taur ke Indonesia, tapi setiap kali datang modalnya hanya satu, selalu mencari tahu di mana dalam Alkitab Yesus mengatakan akulah Tuhan. Tanpa beliau mempelajari secara mendalam, ada ratusan ayat di dalam Alkitab di mana Yesus menandaskan dirinya sebagai Tuhan. Jadi, itulah orang yang dianggap paling bermutu, tapi sangat rendah mutunya di mata Dr. Bambang Nursena. Bahkan inilah anehnya bangsa kita. Seseorang yang dianggap teroris di negaranya, tapi di negara kita diagung-agungkan, disambut, dan diberi ruang seluas-luasnya untuk memprovokasi umat. Jadi jangan heran kalau selalu terjadi ketegangan antara umat mayoritas dengan minoritas, ya karena itu adalah implikasi dari ajaran-ajaran atau oknum-oknum yang memang kerjanya hanya memprovokasi publik, ya, menjual agama demi perut dan keuntungan pribadinya. Saya David Sawuni undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan, dan share video ini, viralkan agar menjadi alat edukasi bagi kita semua. Sampai jumpa.